masih formil dulu. Oke Satu, guys, dua, tiga. kita lanjut lagi ya, masih di Semuanya bebas. acara. Siap. Satu, dua, Sudah tiga. sedikit lagi pada datang Oke. Toraja di Hotel Misyana Pantai Toraja. Tuit. Wisudawan yang masih ada di luar ruangan agar mengambil tempat di dalam ruangan. Sekali lagi disampaikan kepada wisudawan yang masih ada di luar ruangan untuk masuk ke dalam ruangan. Sekali lagi kepada tim penari dimohon untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, sekali lagi disampaikan kepada peserta wisudawan bersama orang tua dan tim penari untuk masuk ke dalam ruangan karena kegiatan segera dimulai.
pembayaran di samping lumbung di depan ini untuk segera masuk di ruangan. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Hai. Di sini mah mana kok? Ini mau ada foto atau apa? Kalau mau masih dilayarkan. Di mana? Di sini deh. Halo. Kumada Sanggala. Itu anak bebo ya. Ah, Itu anak bebo di bawah. yang mana? Oh, Tabebo. Sama nang Cilamay. Ini kok Oh, Bokko. Ini Bokko. Ini dari mana? Dari Tampo Mangale. Oh, Tampo. Katanya dari Bebo ya. Iya. Halo. Hai. pakai HP ini. HP pakai. Nanti ada yang langsung disebarkan langsung. Siapa mau di mana standnya? Standnya Selamat dan sukses untuk para wisatawan wisadawati Tiga Seliki Pedada Aksi Makassar. Oke. Nanti keluarga di sini. Ini apa sih? Satu. Wisuda tiga lagi berkata. Spill juga ortunya. Oke ya, tunggu ya. Nanti kita spill ortunya juga. Halo. Hai.
Segenap wisudawan dan orang tua untuk segera mengambil tempat dan masuk ke dalam ruangan, dan harap kita tenang karena kegiatan kita akan kita mulai. Itu Pak mengerikan deh, mengajak sama keluarga untuk doa. Masih pagi-pagi bos. Ini acaranya juga belum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Wisuda Speakers Laki Padada Angkatan 15 Tanah Toraja tahun 2024 akan segera dimulai. Ketua Senat Akademik dan rombongan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta Untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan Ketua Panitia oleh Ibu Vera Duyanti, Escape Nurse NK. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, yang terhormat Ketua Yayasan Kasih Bunda Kalalembang, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, yang terhormat Ketua Stikas Ladi Padada Tanah Toraja, yang kami hormati Ketua DPD PPNI Tanah Toraja
dan Toraja Utara. Yang kami hormati Ketua DPD IBI Tanah Toraja. Yang kami hormati para rohaniawan. Yang kami hormati seluruh dosen Stika Selagi Padada dan staf pengelola Stika Selagi Padada. Yang kami hormati para wisudawan, wisudawati, dan para orang tua beserta keluarga serta para tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang istimewa ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat senat terbuka Stika Selagi Padada dalam rangka wisuda tahun akademik 2023-2024 pada hari ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankan melalui kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan wisuda ke-15 Stika Selagi Padada tahun akademik 2023-2024 pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024. Yang pertama, pelaksanaan wisuda ini merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Stika Selagi Padada. Wisuda lulusan Stika Selagi Padada adalah berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Stika Selagi Padada nomor 360-GKBK-Stika-10 tentang penetapan lulusan program profesi nurs angkatan 13, S1 keperawatan angkatan 14, diploma 3 keperawatan angkatan 18, dan diploma 3 kebidanan angkatan 15. Kedua, adapun jumlah lulusan pada tahun akademik 2023-2024 ini sebanyak 132 orang, terdiri dari lulusan program profesi nurs sebanyak 47 orang, program S1 keperawatan sebanyak 51 orang, kelas dari kontribusi berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Hotel Misliana yang telah memberikan kesempatan menggunakan gedung ini dalam rangka kegiatan wisuda pada hari ini. Yang kedua, kepada Kepolisian Polsek Sandalangi atas bantuan keamanan dalam pelaksanaan wisuda hari ini. Ketiga, kepada seluruh tim panitia, Badan Eksekutif Mahasiswa Stika Selagi Padada, dan segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu kami sehingga upacara wisuda dapat terlaksana sebagaimana yang kita saksikan bersama pada saat ini. Akhirnya, kami seluruh panitia penyelenggara dan keluarga besar Stika Selagi Padada mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas pencapaian prestasi akademik yang luar biasa membanggakan ini. Kami sampaikan pula ucapan selamat dan terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja keras dalam mendampingi dan memberikan dukungan kepada putra-putrinya selama menempuh pendidikan di Stika Selagi Padada. Upacara wisuda ini menjadi langkah awal bagi wisudawan wisudawati untuk mulai mengambil peran nyata dalam masyarakat dengan mengaplikasikan teori dan keterampilan guna mendukung pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi sikap profesional dan tentunya kompetitif di era modern saat ini. Teruslah berkarya dengan totalitas dan pelihara hati nurani untuk menjadi insan yang unggul penuh dedikasi. Pada kesempatan ini juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara wisuda pada hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan terkait pelaksanaan wisuda pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Mars LLDT Wilayah 9 Sultan Patara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Rapat senat terbuka luar biasa. Rapat senat terbuka luar biasa dibuka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-15 Stikes Lelaki Padada dibuka secara resmi. Laporan Ketua Stikes Lelaki Padada oleh Ibu Margareta Ramtemusu, SK MS. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Andi Lukman MSI, yang saat ini masih berada di lokasi tempat yang sama dengan kita, tapi beliau sebentar akan hadir bersama dengan kita di tempat ini. Yang saya hormati Bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kasih Bunda Kala Lembang. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan para rohaniawan. Yang saya hormati Ketua PPNI Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang saya hormati Ketua IBI Tanah Toraja. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Tanah Toraja dan Toraja Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Puskesmas yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara atau yang mewakili. Para dosen dan staf Stikes Lelaki Padada, juga undangan yang berkenan hadir pada hari ini, beserta wisudawan wisudawati, beserta orang tua dan seluruh anak-anak mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara wisuda Stikes Lelaki Padada Tanah Toraja.
yang berbahagia, pada saat ini Stikes Waki Padada sedang melaksanakan pencapaian target rencana strategik Stikes Waki Padada periode 2021-2025 dengan prioritas pengembangan Stikes Waki Padada yang difokuskan pada: pertama, peningkatan budaya mutu dan tata kelola organisasi dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang kedua, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, adaptasi dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keempat, perluasan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta penyaluran lulusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kelima, peningkatan sarana pelayanan kepada stakeholder dengan pengembangan IT. Jumlah alumni Stikes Waki Padada sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.970 orang, yang terdiri atas program D3 keperawatan sebanyak 865 orang, program D3 kebidanan sebanyak 675 orang, program S1 keperawatan sebanyak 1.284 orang, dan NERS sebanyak 1.146 orang. Berdasarkan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif atau IPK, maka lulusan terbaik pada tahun 2024 ini adalah untuk program D3 keperawatan dengan IPK 3,98 diraih atas nama mahasiswa Anggun Cahyani B. Anak dari ayah Bahar, pekerjaan sopir, dan ibu Suryani, pekerjaan ibu rumah tangga, asal dari Makassar. Untuk program D3 kebidanan dengan IPK 3,93 diraih oleh mahasiswa atas nama Armi Lisa Thomas, anak dari ayah Thomas Jemaat Banga, pekerjaan pegawai negeri sipil, dan ibu Milka Sanda Timbang, pekerjaan ibu rumah tangga, asal Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk program S1 keperawatan dengan IPK 3,79, mahasiswa dengan atas nama Inggris, anak dari ayah Untung, pekerjaan petani, dan ibu Nona Pera Pendong, pekerjaan ibu rumah tangga, asal Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Bongga, Karaden. Untuk program NERS dengan IPK 3,99 diraih dengan mahasiswa atas nama Eva Yani Eka, anak dari ayah Buntu Singga, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, dan ibu Yohana Bane, pekerjaan ibu rumah tangga, asal Mialo, Kecamatan Mapa, Toraja Barat. Sebagai informasi bahwa lulusan Stikes Waki Padada sampai dengan saat ini mereka dapat diterima pada instansi pemerintah maupun swasta. Mereka yang telah bekerja bukan hanya di Tanah Toraja, Makassar, tetapi ada juga yang bekerja di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan ada yang saat ini bekerja di luar negeri. Untuk penelitian bagi tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan, sehingga pada tahun-tahun mendatang penelitian ini lebih bisa ditingkatkan lagi. Pada pengabdian masyarakat, beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Stikes Waki Padada dengan berpartisipasi dalam berbagai
berbagai kegiatan antara lain melaksanakan kegiatan pemeriksaan golongan darah dan pengobatan gratis di beberapa tempat, melaksanakan workshop kurikulum S1 berbasis kompetensi bekerjasama dengan Unhas dan IP Pusat, bekerjasama dengan panitia pusat untuk tryout kompetensi, uji kompetensi, melakukan berbagai kegiatan bakti sosial di beberapa tempat, serta memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru dengan bekerjasama dengan SMA sederajat yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Kabupaten Endrekang, dan Mamasa. Untuk meningkatkan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan di Stikes Wati Padada Tanah Toraja dengan standar nasional pendidikan, maka diupayakan penambahan alat-alat pendidikan laboratorium keperawatan, laboratorium kebidanan, laboratorium bahasa, komputer, dan penambahan bahan pustaka. Pengelolaan dana Stikes Wati Padada melalui satu pintu dengan mengacu pada perundangan keuangan yang berlaku. Program kemitraan terus juga digalakkan oleh Stikes Wati Padada yang diutamakan melalui pengembangan sumber daya melalui beberapa kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Makassar, antara lain Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar, dan beberapa puskesmas yang ada di Makassar dan Kabupaten Goa. Demikian juga dengan rumah-rumah sakit dan puskesmas yang ada di Pulau Jawa. Hadirin wisudawan yang kami banggakan, pada hari ini kita merayakan pencapaian luar biasa dari para wisudawan wisudawati yang telah melalui perjalanan panjang penuh dengan dedikasi, kerja keras, dan komitmen. Sebagai seorang ahli keperawatan dan kebidanan, Anda tidak hanya menyandang gelar, tetapi juga tanggung jawab yang besar untuk melayani sesama dengan hati dan pengetahuan yang Anda telah miliki. Wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam hidup Anda. Ilmu dan keterampilan yang Anda telah pelajari di Stikes Wati Padada akan menjadi fondasi kuat untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Ingat, yang lebih penting dari sekedar pengetahuan adalah bagaimana Anda menerapkan dengan cinta kasih, integritas, dan ketulusan. Jadilah agen perubahan dalam masyarakat. Jadikan pelayanan Anda sebagai wujud dan kasih sayang yang tulus, dan biarkan setiap tindakan yang Anda lakukan menjadi cerminan dari nilai-nilai kerja keras, perubahan, kepedulian, tanggung jawab, teratur dan disiplin, serta kesederhanaan. Hadirin wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, profesi Anda adalah panggilan yang luhur. Di tangan Anda ada kehidupan yang memerlukan perhatian, perawatan, dan kasih sayang. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan komitmen, kompetensi, dan kepedulian yang telah ditanamkan di dalam hati Anda. Maka setiap tantangan akan menjadi peluang untuk senantiasa belajar, bertumbuh, dan melayani dengan lebih baik. Hadirin yang kami hormati, pendidikan tidak hanya menciptakan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang penuh dengan belas kasih dan tanggung jawab. Untuk itu, mari kita terus mendukung para wisudawan-wisudawati yang pada hari ini dikukuhkan agar mereka dapat berkembang menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga dalam pelayanan bagi sesama. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dosen
yang telah berhasil mengantarkan para mahasiswa untuk bisa diwisuda dan diangkat sumpah pada hari ini. Semua tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi wisudawan wisudawati. Juga terima kasih untuk panitia yang telah bekerja keras mensukseskan acara wisuda ini. Dan terima kasih pula kepada Yayasan Kasih Bunda Kalak Lembang atas segala dukungan terhadap unit kerja pendidikan tinggi Stikes Laki Padada selama ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada orang tua, suami atau istri dari wisudawan wisudawati atas kepercayaannya kepada kami untuk mendidik dan membekali mereka menjadi tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya. Kami titipkan nama baik alma mater dan Stikes. Kami titipkan nama baik alma mater Stikes Laki Padada di pundak saudara-saudara. Semoga dalam berkarya senantiasa menjadi profesional yang siap berbakti dan berprestasi demi negeri tercinta. Dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum mengakhiri laporan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang 4 lilin. Di sebuah ruangan ada 4 lilin yang sedang menyala dan sedikit demi sedikit mulai meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengar percakapan di antara 4 lilin yang ada. Lilin pertama berkata, "Aku adalah perubahan, namun manusia tak mau lagi berubah. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, lilin pertama pun padam. Kemudian lilin kedua berkata, "Aku adalah iman, tapi sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenaliku lagi. Tetapi walaupun demikian, aku tak berguna, tapi aku akan tetap menyala." Tetapi begitu selesai berbicara, tiupan angin datang memadamkan lilin yang kedua. Giliran lilin yang ketiga berkata, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku menyala karena manusia tak lagi menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan sesama saudara." Dan tanpa menunggu lama, maka lilin ketiga itu pun mati. Tiba-tiba tanpa terduga, seorang anak masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin yang padam. Karena anak itu takut dengan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala karena aku takut kegelapan." Dan anak itu pun menangis. Lalu dengan haru, lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat menyalakan ketiga lilin yang lain. Akulah harapan." Dengan mata berkaca-kaca, sang anak mengambil lilin harapan itu dan menyalakan kembali ketiga lilin yang telah padam. Dari kisah 4 lilin ini, kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah bahwa apa yang terjadi, apa yang tidak pernah mati, itu adalah sebuah harapan. Harapan menjadi suatu penting dalam diri, yang ada dalam hati masing-masing dapat menjadi aktor di mana dalam situasi apapun dapat menghidupkan kembali iman, cinta, dan perubahan dengan sebuah harapan. Para wisudawan wisudawati, di tanganmu ada harapan, di pikiran ada impian, dan di hatimu ada masa depan. Kalian adalah aset bagi bangsa, orang tua, masyarakat, bahkan
bagi kemanusiaan. Anda adalah yang terbaik dan menjadi permata yang berkilau di tengah kegelapan dunia yang menantang. Dan Anda pasti bisa. Atas nama seluruh sivitas akademik Stikes Laki Padada, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati beserta keluarga. Semoga apa yang telah diraih saat ini menjadi berkat untuk masa yang akan datang. Saya mengucapkan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara yang berkenan hadir dalam acara wisuda Stikes Laki Padada pada hari ini. Demikian laporan saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Di mana di Musiana. Tari kreasi Stikes Laki Padada.
Wisuda Stikes Laki Padada Angkatan 15. Wisuda Stikes Laki Padada Angkatan 15. Pembacaan SK lulusan Stikes Laki Padada tahun 2024 oleh Ibu Erni Penggonan STP MTD. Surat Keputusan Ketua Stikes Laki Padada Tanah Toraja nomor 360 garing YKBK garing Stikes L garing 10 Romawi garing 2024 tentang penetapan wisudawan wisudawati program profesi ners angkatan ke-13, sarjana keperawatan angkatan ke-14, program diploma keperawatan angkatan ke-18 dan diploma kebidanan angkatan ke-15.
Stikes Laki Padada tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Stikes Laki Padada menimbang A. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan, Stikes Laki Padada telah berhasil meluluskan 132 dari program profesi ners S1 keperawatan, D3 keperawatan, dan D3 kebidanan. B. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai lulusan program profesi ners S1 keperawatan, D3 kebidanan, dan D3 keperawatan. C. Bahwa untuk selanjutnya mahasiswa tersebut berhak menyandang gelar ners, sarjana keperawatan, ahli madya keperawatan, dan ahli madya kebidanan. D. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf A, B, C, dan D di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Stikes Laki Padada. Mengingat satu dan seterusnya memperhatikan 1. Garing LL8 garing DT 0008 garing 2024 tanggal 3 Oktober tahun 2024 perihal hasil rekomendasi wisuda Stikes Laki Padada tahun 2024. Memutuskan menetapkan 1. Menetapkan lulusan program profesi ners angkatan ke-13, sarjana keperawatan angkatan ke-14, diploma keperawatan angkatan ke-18, dan diploma kebidanan angkatan ke-15 Stikes Laki Padada tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Tanah Toraja tanggal 14 Oktober 2024, Ketua Stikes Laki Padada Margareta Rattemusu STH Escape MKes distempel dan ditandatangani. Kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara untuk maju ke podium memberi ucapan selamat kepada wisudawan. Pembacaan lampiran daftar nama-nama lulusan Stikes Profesi Ners oleh Ibu Erni Faimbonan STP MPD dan Ibu Hermin Nelly STR Kes MKes. Yang kedua, program studi S1 keperawatan oleh Ibu Adolfina Lukas Yamen Escape Nurse MKep dan Bapak Nurul Rambulamba Escape Nurse. Program studi D3 keperawatan dan program D3 kebidanan oleh Ibu Betriani Disik Escape Nurse MKep. Lampiran surat keputusan Ketua Stikes Laki Padada Tanah Toraja nomor 360 garing YKBK garing Stikes L garing 10 Romawi garing 2024 tentang penetapan wisudawan wisudawati program profesi ners angkatan ke-13, program sarjana keperawatan angkatan ke-14, program diploma keperawatan angkatan ke-18, dan program diploma kebidanan angkatan ke-15 tahun 2024.
Daftar nama lulusan program Profesi Ners Stikes Laki Padada tahun 2024. Ners Gaprilia Lume, sarjana keperawatan, lahir di Marante 23 Maret tahun 2001 dengan IPK 3,83. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Vivin Jayanti, sarjana keperawatan, lahir di Tanjung Lipo 3 April tahun 2000 dengan IPK 3,86 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Andri, sarjana keperawatan, lahir di Kanuluan 25 Mei tahun 2000 dengan IPK 3,90. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Ariati Tayo, sarjana keperawatan, lahir di Babangan Batu 27 Juni 1999 dengan IPK 3,97. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Konsilda Moling Tandiara, sarjana keperawatan, lahir di Marinting 19 Juli 1997 dengan IPK 3,93. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Evrina Ratnasari, sarjana keperawatan, lahir di Malang 13 Februari 1999 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Elizabeth Palembangan, sarjana keperawatan, lahir di Sakadung 24 Juni tahun 2000 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Elviani, sarjana keperawatan, lahir di Tanah Toraja 1 Februari tahun 2001 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Elsa Pupa, sarjana keperawatan, lahir di Lemo 27 Juni tahun 2001 dengan IPK 3,97. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Elva Masaske, sarjana keperawatan, lahir di Randan Batu 20 Mei tahun 2000 dengan IPK 3,95. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Emilia Manurun Tanggallo, sarjana keperawatan, lahir di Tambunan 29 September 2001 dengan IPK 3,95. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Erin Erika, sarjana keperawatan, lahir di Salulimbong 20 April tahun 2000 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Eva Yani Eka, sarjana keperawatan, lahir di Mialo 16 Oktober tahun 2001 dengan IPK 3,99. Predikat kelulusan cum laude. Ners Febrianti Bangna, sarjana keperawatan,
lahir di Singgasari 4 Februari 2022 dengan IPK 3,93, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Hilda Julita Datrombe, sarjana keperawatan, lahir di Samarinda 27 Juli 2001 dengan IPK 3,97, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Gusniati Kasih Bamba, sarjana keperawatan, lahir di Balepe 20 Agustus tahun 2001 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Helmiati, sarjana keperawatan, lahir di Lolanaha 5 September tahun 2000 dengan IPK 3,86, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Heriani Tangke, sarjana keperawatan, lahir di Makale 11 September tahun 2000 dengan IPK 3,97, sangat memuaskan. Ners Herlina, sarjana keperawatan, lahir di Buntu Ampang 30 Agustus tahun 2000 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Herson Kapang, sarjana keperawatan, lahir di Makale 3 Oktober tahun 2000 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Kinar Silvian Wiradi Ranuan Balimbong, sarjana keperawatan, lahir di Tanah Toraja 26 Januari tahun 2002 dengan IPK 3,94, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Irianti Saranga, sarjana keperawatan, lahir di Katangka 22 November tahun 1999 dengan IPK 3,93, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Isai Perez Inatal Bumasai, sarjana keperawatan, lahir di Tambunan 25 Desember tahun 1999 dengan IPK 3,94, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Deniati Limbong Pengarap, sarjana keperawatan, lahir di Batualu 23 Mei 1999 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Christian Sahira, sarjana keperawatan, lahir di Sausu Trans 29 Agustus 1999, IPK 3,99, predikat kelulusan cum laude. Ners Meliana Mangalit, sarjana keperawatan, lahir di Talion 17 November tahun 2001 dengan IPK 3,96, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Gisel Juanda, sarjana keperawatan, lahir di Makale 20 Februari tahun 2001 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Milka Tinggi, sarjana keperawatan, lahir di Rate Tangga 4 September tahun 2001 dengan IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Novrianti Ria, sarjana keperawatan, lahir di Suruh 27 November tahun 2000 dengan IPK 3,72,
predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Rahmi Syukur Sarjana Keperawatan, lahir di Tanah Toraja 6 Mei tahun 2001 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Regina Marcelin Lepong, Sarjana Keperawatan, lahir di Kenangan 6 Maret tahun 2000 dengan IPK 3,99. Predikat kelulusan cum laude. Nurse Rialsi Etang, Sarjana Keperawatan, lahir di Bituang 8 Juli tahun 2002 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Rizka, Sarjana Keperawatan, lahir di KP 12 Desember tahun 2001 dengan IPK 3,90. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Sedawati Panggoa, Sarjana Keperawatan, lahir di Salu 8 Juni tahun 2000 dengan IPK 3,93. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Septiana Espani, Sarjana Keperawatan, lahir di Maruku 24 Desember tahun 1998 dengan IPK 3,90. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Sri Wahyuni, Sarjana Keperawatan, lahir di Makale 15 Juni tahun 2001 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Supriyati Panglamba, Sarjana Keperawatan, lahir di Satandu 6 Februari tahun 2000 dengan IPK 3,95. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Teresia Ningsi Badung, Sarjana Keperawatan, lahir di Jayapura 30 April tahun 2001 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Rivosta Stevis Patana, Sarjana Keperawatan, lahir di Tokesan 7 April tahun 2001 dengan IPK 3,97. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Widya Natania, Sarjana Keperawatan, lahir di Makale 9 Mei tahun 1997 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Titania Vino Panggoa, Sarjana Keperawatan, lahir di Salu Boronan 28 Mei tahun 2002 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Winda, Sarjana Keperawatan, lahir di Rangke 5 Oktober tahun 1998 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Winda Pari Padang, Sarjana Keperawatan, lahir di Makale 14 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurse Yatrin Tulung Allo, Sarjana Keperawatan, lahir di Marinding 30 Juli tahun 2000
lahir di Saluran 3 Juni tahun 2000 dengan IPK 3,92. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Cindy Sulastri, sarjana keperawatan, lahir di Rantepao 27 Juni tahun 1997 dengan IPK 3,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Oktavina Gantiweni, sarjana keperawatan, lahir di Balesan 28 Oktober tahun 1997 dengan IPK 3,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nes Adita Rianisya, sarjana keperawatan, lahir di Endrekang 4 November tahun 1984 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nes Dewi Tanti Tambo, sarjana keperawatan, lahir di Palopo 6 Juni tahun 1987 dengan IPK 3,83. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Evi Febrianti, sarjana keperawatan, lahir di Sampua 19 Maret tahun 1998 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Persia Palinggi, sarjana keperawatan, lahir di Tarongko 15 Februari tahun 2001 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Resi Ratimura, sarjana keperawatan, lahir di Tongko 10 Juni 1996 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Hasranti binti Hasli, sarjana keperawatan, lahir di Tongko 10 Juni 1996 dengan IPK 3,83. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Mardiana, sarjana keperawatan, lahir di Salempe 16 Juli tahun 1995 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Dartiana Banti, sarjana keperawatan, lahir di Manado 15 November tahun 1990 dengan IPK 3,83. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Nurlaila Hardianti, sarjana keperawatan, lahir di Belajen 21 Februari tahun 1992 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Suparman, sarjana keperawatan, lahir di Muktisari 7 Februari tahun 1985 dengan IPK 3,90. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ners Yosafat Victoria Senen, sarjana keperawatan, lahir di Rumah Sakit Hatimi Ambon 1 Mei 1997 dengan IPK 3,9.
Nes Alfrida Nastisau, sarjana keperawatan, lahir di Marinir 30 April tahun 1989 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nes Nancy Muranda, sarjana keperawatan, lahir di Balikpapan 23 Juli tahun 1986 dengan IPK 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nes Rani Saruplani, sarjana keperawatan, lahir di Apkang Batu 5 Februari tahun 2000 dengan IPK 3,86. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikianlah daftar nama lulusan program studi profesi ners stikes lagi pada data Toraja tahun 2024. Daftar nama-nama lulusan Prodi S1 Keperawatan Stikes Laki Padada tahun 2024. Ardo Mangera, sarjana keperawatan, lahir di Makale 13 Desember tahun 2001, IPK 3,52. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Arni Pare, sarjana keperawatan, lahir Tupang 9 April tahun 2000 dengan IPK 3,47. Predikat lulusan sangat memuaskan. Asi Malumbo, sarjana keperawatan, lahir di Bua Talulolo 11 Juli tahun 2000 dengan IPK 3,43. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Bertin Tandi Bulo, sarjana keperawatan, lahir di Rea Tulatlangi 17 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,59. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Bertin Eti Delorate, sarjana keperawatan, lahir di Surup 2 Juni tahun 2000 dengan IPK 3,44. Dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Deprianto Nathaniel, sarjana keperawatan, lahir di Tanah Toraja 25 Desember tahun 2000 dengan IPK 3,38. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Devsana Taruk Alo, sarjana keperawatan, lahir di Makale 18 Desember tahun 2000 dengan IPK 3,40 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Despa Wahyuni, sarjana keperawatan, lahir di Salu 31 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,43. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Eka Wati Sapte Baru, sarjana keperawatan, lahir di Tanah Toraja 2 Februari tahun 2002 dengan IPK 3,44. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ella Kuranden Randukan, sarjana keperawatan, lahir di Tengan 1 November tahun 2001 dengan IPK
lahir di Neneng 27 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,53, predikat kelulusan sangat memuaskan. English sarjana keperawatan, lahir di Batu Pura 22 September tahun 2001 dengan IPK 3,79 dengan predikat kelulusan cum laude. Eni Tandri Darling, sarjana perawatan, lahir di Rea Tulat Langit 24 Februari tahun 2003 dengan IPK 3,58 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Erna Sari Bangaran, sarjana perawatan, lahir di Makale 29 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,45, predikat kelulusan sangat memuaskan. Erwin, sarjana perawatan, lahir di Rano 14 Juni tahun 2001 dengan IPK 3,54 dengan predikat sangat memuaskan. Hamsina, sarjana perawatan, lahir di Tokau 11 Juli tahun 2001 dengan IPK 3,56 dengan predikat sangat memuaskan. Irsa Mura, sarjana perawatan, lahir di Kayu Osing 8 Oktober tahun 2001 dengan IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Jeffrey Kanda, sarjana perawatan, lahir di Tanah Toraja 10 Januari tahun 2002 dengan IPK 3,54 dengan predikat sangat memuaskan. Jenia Amidana, sarjana perawatan, lahir di Samarinda 14 Agustus tahun 2002 dengan IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Jumita Martin Rupang, sarjana perawatan, lahir di Malaysia 2 Juni tahun 2002 dengan IPK 3,19 dengan predikat sangat memuaskan. Carmila Parelani, sarjana perawatan, lahir di Palu 31 Mei tahun 2001 dengan IPK 3,63 dengan predikat cum laude. Kesia Bawan, sarjana perawatan, lahir di Salu 22 September tahun 2002 dengan IPK 3,27 dengan predikat sangat memuaskan. Krisdayal Celwin, sarjana perawatan, lahir di Buntu Tabang 28 Desember tahun 2001 dengan IPK 3,53 dengan predikat sangat memuaskan. Lili, sarjana perawatan, lahir di Rantepao 21 September tahun 2001 dengan IPK 3,41 dengan predikat sangat memuaskan. Macelika Ratirada, sarjana perawatan, lahir di Tangka 16 Juli tahun 2001 dengan IPK 3,12 dengan predikat sangat memuaskan. Nelsa Misalayu, sarjana keperawatan, lahir di Batualu 25 November tahun 2002 dengan IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Novita Duma, sarjana keperawatan, lahir di Angin-Angin 3 November tahun 2000 dengan IPK 3,35 dengan predikat sangat memuaskan. Novita Kanan Kumanan, sarjana keperawatan, lahir di Rantekayo 21 November tahun 2000
dengan IPK 3,44 dengan predikat sangat memuaskan. Novita Widyasari, sarjana keperawatan, lahir di Makodo 5 September tahun 2000 dengan IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Fadila, sarjana keperawatan, lahir di Rano 8 Oktober tahun 2001 dengan IPK 3,39 dengan predikat sangat memuaskan. Paula Linggasuri, sarjana keperawatan, lahir di Bewa 14 Februari tahun 2002 dengan IPK 3,61 dengan predikat sangat memuaskan. Paramita Balalembang, sarjana keperawatan, lahir di Angin-Angin 23 Agustus tahun 2002 dengan IPK 3,43 dengan predikat sangat memuaskan. Febrianti Taru, sarjana keperawatan, lahir di Makale 4 Januari tahun 2001 dengan IPK 3,49 dengan predikat sangat memuaskan. Putri Indah, sarjana keperawatan, lahir di Lambak 30 Juli tahun 2001 dengan IPK 3,13 dengan predikat sangat memuaskan. Rensi Palini, sarjana keperawatan, lahir di Bentang Ameso 1 Februari tahun 2002 dengan IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Ria, sarjana keperawatan, lahir di Istong Batu 24 Februari tahun 2002 dengan IPK 3,60 dengan predikat sangat memuaskan. Rosalina